Salam Rahayu teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bahas kita akan bahas mengenai ada suatu kata deposito dengan deposit. Ini ada suatu kedengarannya yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda dan juga pembukuan yang berbeda teman-teman. Nah, sesuai juga dengan ada pertanyaan ini dari teman kita dari akunnya Devi Costa Rica ya. Di sini yang ditanyakan adalah kalau untuk jurnal pencatatan penempatan deposito atau BG dan saat pencairannya gimana ya Pak? Terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana jurnal dari deposito atau BG. Nah, dan pencairannya, saat pencairannya gimana? Nah, itu juga ada kaitannya dengan pertanyaan lagi satu, ada yang ditanyakan deposit hotel bisa masuk kategori piutang. Nah, itu yang kita akan bahas kali ini, dan suatu pertanyaan yang bagus supaya kita menjadi satu persepsi apa itu deposito, apa itu deposit. Tentunya di sini saja. Teman-teman, kita akan memulai dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu ada deposito. Deposito, ada deposit. Dua kalimat, yang hampir sama kedengarannya tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, kita mulai dari deposito. Deposito itu adalah menyimpan uang, kegiatan menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu, menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu, Jadi uang deposit yang didepositokan itu akan bisa ditarik pada saat jatuh tempo. Saat jatuh tempo baru bisa ditarik dari bank. Nah, itu. Kemudian deposit itu apa? Deposit itu adalah down payment ya teman-teman. Down payment, atau sering juga kita kenal dengan uang jaminan. Jadi kita memberikan uang sebagai jaminan. Nah, supaya seperti misalnya kita membeli mobil, membeli motor, itu pada saat kita menemukan mobil atau motor itu kita memberikan uang jaminan untuk kita lunasi setelahnya. Jadi kita memberikan deposit kepada yang menjual motor itu. Nah, kalau kaitannya sekarang kita berbicara ke akuntansi perhotelan, yang kita berbicara tentang bagaimana pembukuan di hotel. Nah, di sini kalau deposito, seandainya perusahaan itu mempunyai uang lebih, dana yang besar di rekening, dan itu sudah tentunya akan menyebabkan rekening itu harus dilakukan suatu investasi. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan deposito. Jadi bisa diinvestasikan ke bank dalam bentuk deposito ini, Jadi investasikan ke bank itu seandainya kita mempunyai di hotel itu ada dana yang besar di rekening, ya tentunya harus kita manfaatkan supaya menghasilkan ya dengan cara mendepositokan uang itu ke bank. Nah, dana yang dibayarkan ini setelah itu kita berbicara deposit, itu adalah menyetorkan sejumlah dana yang disetorkan, ke hotel sebagai jaminan atas
reservasi yang telah dibuat. Jadi kita melakukan booking kamar ke hotel, tentunya kita harus menyetorkan dana sebagai uang jaminan. Nah, itu yang dinamakan deposit kalau kita berbicara di hotel. Jadi di hotel itu ada kebijakan, ada rule, ada aturan di mana kita kalau melakukan reservasi, membooking kamar itu ada one night deposit. Nah, inilah pengertian dua hal deposito dengan deposit. Jadi kedengarannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalau di dalam pembukuannya bagaimana? Yang ditanyakan sekarang adalah gimana kita menjurnal deposito itu, dan juga kita langsung menjawab juga apakah deposit itu dikategorikan, deposit hotel itu bisa masuk ke dalam piutang. Nah, itu kita akan melakukan penjurnalan teman-teman, bagaimana kita membukukan. Nah, setelah kita tahu perbedaan dari deposito dengan deposit, sekarang lihat kita dengan membukukan gimana kalau hotel itu mendepositokan dananya ke bank. Jadi kalau hotel mendepositokan uang dananya ke bank, itu diserahkan uangnya ke bank, berarti kreditnya adalah bank. Atau kalau dia menyerahkan secara cash berapa miliar atau ratusan juta ke bank, berarti dia adalah cash di kreditnya. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah deposito. Dan ini sudah ada account yang kita buat di dalam chart of account. Di accounting itu ada accountnya deposito. Nah, ini kalau kita melakukan deposito ke bank. Atau kalau rekening dengan bank yang sama, itu cuma pemindah bukuan dari bank, dari kita memiliki rekening di bank di debit, kemudian dikreditkan, debitnya adalah deposito. Jadi di dalam neraca nanti akan jelas kelihatan bahwa perubahan dana dari bank ke deposito. Ini menambah dari akunnya deposito akan bertambah, akunnya bank akan berkurang. Itu sama debit kreditnya seperti itu. Nah, kalau deposit, jadi dana itu kita akan mendapatkan dana. Jadi kita menerima deposit dari tamu, berarti kalau dia bayar cash, kita bukukan cash. Kalau dia bayar dengan bank transfer, kita bukukan debitnya adalah bank, dan kreditnya adalah deposit tamu. Bisa dibuat langsung nama tamunya, deposit tamu, atau deposit travel agent, depositnya company, atau depositnya suatu perusahaan yang akan melakukan booking dan reservasi ke hotel. Nah, setelah dari sekarang pencairan, kita sekarang berbicara pencairan, atau kalau di deposit itu digunakan. Nah, sekarang deposito dicairkan. Tentunya ada sejumlah bunga, pendapatan bunga yang akan kita dapatkan. Umpama sekarang kalau kita mendepositokan jangka waktunya 1 bulan, berarti dalam 1 bulan itu akan kita dapatkan, akan cair kembali dana kita, berarti dia akan balik lagi ke bank debit. Kemudian kreditnya adalah deposito. Deposito ini akan kembali dia berkurang karena kita sudah melakukan pendebitan lagi dana itu ke bank. Nah, pendapatan bunga itu adalah di kredit. Ini akan ada pendapatan bunga deposito. Nah, di sini jadi bank akan umpamanya 1 miliar kita mendepositokan sebelumnya 1.100.000.000 gitu umpamanya, berarti pendapatan bunganya adalah umpamanya 1.100.000.000
juta didapatkan 1 bulan, berarti depositonya adalah 1 miliar. Kemudian pendapatan bunganya adalah 100.000 rupiah, 100 juta rupiah. Nah, ini pendapatan bunga dalam 1 bulan itu kita pada saat pencairan, saat deposito itu cair, pencairan deposito. Nah, seperti ini jurnalnya, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat sekarang di deposit, kalau deposit itu sudah sering kita bahas. Kalau kamu akan menggunakan depositnya, berarti dia debitnya adalah compensate deposit, kreditnya adalah revenue atau penjualan atau pendapatan. Nah, ini revenue ini juga ada room revenue, ada service charge, ada PB1. Nah, kita berbicara jurnal umum saja, yaitu bahwa kreditnya adalah revenue. Nah, kalau deposito ini kita lihat di neraca. Dia akan berada pada aktiva lancar, karena kategori lancar, karena deposito itu akan mudah kita dapatkan kembali dananya. Jadi dia dalam neraca. Ini bank juga neraca, cash bank juga neraca, deposit tamu juga di dalam neraca. Kita temukan dalam neraca, tetapi dia ada di hutang lancar. Nah, ini deposit tamu kita akan dapatkan di hutang lancar. Nah, jadi deposit itu bukan ada di piutang dalam perhotelan, tetapi dia merupakan kelompok hutang itu, teman-teman. Deposit itu ingat, itu bukan kelompok piutang, tetapi adalah hutang lancar. Kalau deposito pun dia bukan kelompok piutang, tetapi dia punya akun, semacam kita mempunyai dana, tetapi kita depositokan dia dana itu ke bank. Nah, itu di dalam proses pembukuan seperti itu. Kemudian deposito pendapatan bunga ini juga akan ke laba rugi, dan revenue juga ke laba rugi. Compensate ini neraca, bank neraca, deposito neraca. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Pendapatan bunga, revenue itu pasti semua pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Jadi revenue pendapatan itu akan ada di sebelah kredit, itu otomatis ke laporan laba rugi. Nah, ini deposito dengan deposit seperti itu. Kalau kita lihat sekarang dari neracanya supaya lebih paham, bisa di pembahasan kali ini bisa dimengerti bahwa deposito dengan deposit itu berada dalam neraca itu seperti apa. Dalam neraca kita lihat sekarang neraca. Nah, dalam neraca seperti biasa saya akan menggunakan Scontro. Kemudian ini ada debitnya adalah aktiva, kemudian kreditnya adalah pasiva. Di aktiva ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, fixed cost, fixed asset tetap. Kemudian di sini ada hutang. Pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Di kredit itu hutang dan modal. Makanya apa yang bertambah di sebelah kredit? Apa yang bertambah di sebelah kredit? Hutanglah yang bertambah di sebelah kredit, modal yang bertambah di sebelah kredit. Kalau aktiva lancar, di sini ada kas. Kas itu biasanya diisi oleh FO dan FG. Ini karena kita memberikan seperti cash, ya kas kecilnya berapa, itu kebijakan dari masing-masing manajemen, berapa juta yang akan diberikan sebagai
kas kecil di FO dan FB. Kemudian ada bank. Bank ini berapa kita mempunyai rekening bank. Rekening bank apa aja, dan juga disinilah letak dari deposito. Kemudian ada piutang, ada persediaan. Bisa juga tidak menutup kemungkinan sewa yang dibayar di muka. Jadi bank dengan deposito. Umpamanya tadi di sini di rekening ada 1.200.000.000 itu. Berarti kalau kita deposito kan 1 miliar, berarti dia di sini bank itu akan berubah menjadi 200, kemudian bank akan berubah menjadi 200 juta, rekening bank kita menjadi 200 juta, kemudian depositonya menjadi 1 miliar gitu umpamanya, teman-teman. Jadi dia berubah seperti itu aja. Nah, setelah pencairan kembali dia di depositonya 0, kembali rekening bank menjadi 1.200.000.000. Nah, itu deposito sudah nampak di aktiva lancar. Jadi deposito ini komponennya adalah aktiva lancar. Kemudian ada di deposit itu ada trade creditor, kemudian ada yang namanya deposit. Nah, disinilah letak deposit. Kemudian modal deposit itu letaknya adalah di hutang. Jadi komponen hutang, deposit itu komponen hutang. Deposito komponen dari aktiva sebagai aktiva lancar. Kemudian deposit adalah komponen pasifa di hutang lancar. Nah, mungkin juga supaya saya jelaskan lagi kenapa ada sewa yang dibayar di muka. Umpamanya ada sewa tanah berapa tahun, itu tidak bisa kita dianggap biaya sewa selama sekian tahun, tetapi dia harus kita pakai biaya sewa 1 bulan itu kita kurangi terus. Jadi sewa uang yang kita serahkan kepada yang memiliki tanah tersebut sejumlah sebesar umpamanya 1 miliar itu masuk dalam kategori sewa yang dibayar di muka. Nah, bukan dari deposito dan bukan dari deposit. Dia mempunyai account tersendiri dan biaya sewa setiap bulan akan kita kembali debit dan masuk ke laporan laba rugi. Nah, itu sedikit tambahan untuk mengetahui sewa yang dibayar di muka. Kita tidak bisa mengalokasikan sekali atau membebankan dalam 1 bulan biaya sewa tanah itu, tetapi kita amortisasi. Jadi dilakukan penyusutan istilahnya. Kalau di aktiva tetap itu ada penyusutan, sewa yang dibayar di muka juga ada amortisasinya, penyusutannya. Jadi akan turun, akhirnya sewa dibayar di muka akan habis juga. Nah, itu sebagai komponennya ke biaya sewa nantinya. Lawannya adalah biaya sewa sebagai laporan laba rugi. Nah, itu supaya dipahami teman-teman deposito dengan deposit seperti ini. Nah, sebelumnya mudah-mudahan ini bisa dipahami karena saya lanjutkan pembahasan kita karena ada BG. Jadi ada biliet giro dan cek yang akan kita bahas juga tentunya, karena di sini ada pertanyaan juga, atau BG gimana penempatannya, gimana jurnalnya dari kita mendapatkan BG, kita mengeluarkan BG. Nah, itu bisa kita samakan dulu persepsinya BG dan ceknya. BG itu mudah-mudahan yang dimaksud adalah biliet giro dan juga ada cek ya teman-teman. Ini keduanya ini adalah alat pembayaran yang sah, alat pembayaran yang sah secara hukum.
yang sah. Jadi baik BG, baik dibayar dengan cek maupun dibayar dengan cek itu sah sebagai alat pembayaran. Nah, surat berharga ini biliet giro dan cek ini termasuk adalah surat berharga, alat pembayaran yang sah. Ini merupakan perintah nasabah kepada bank untuk pemindah bukuan kepada yang akan mencairkan atau pihak ketiga ya, pihak ketiga. Dalam hal ini umpamanya supplier itu. Jadi kita memberikan BG ataupun cek kepada supplier itu adalah perintah kepada bank untuk melakukan pemindah bukuan kepada supplier. Jadi kepada yang memegang, kepada yang akan mencairkan BG maupun cek tersebut. Nah, jangka waktunya ini keduanya juga adalah 70 hari. Jadi ada expired date-nya, ada kedaluarsa. BG maupun cek itu ada kedaluarsa 70 hari setelah diterbitkan. Nah, itu cek maupun BG seperti itu. Persamaannya seperti itu. Kalau perbedaannya adalah kalau BG itu tidak bisa dicairkan secara tunai. Nah, melainkan harus masuk ke rekening yang bersangkutan. Harus masuk ke rekening, jadi ada clearing, ada mutasi dari rekening ke rekening. Nah, itu dengan BG. Kalau cek ini bisa ditunaikan, bisa dicairkan tunai tanpa lagi masuk ke rekening. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau cek bisa dicairkan secara tunai, kalau dia membawa BG ini harus ada clearing dia dari mutasi dari rekening ke rekening. Jadi harus ada rekening bank yang berperan dalam hal ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan pembukuan umpamanya sekarang hotel katakanlah menerima BG, menerima BG maupun cek. Hotel mengeluarkan BG maupun cek. Hotel menerima ini tentunya menerima itu pasti di account receivable. Dia itu kalau menerima otomatis debitnya adalah bank. Debit adalah bank, kreditnya adalah apa? Bisa piutang, bisa penjualan atau revenue. Itu lawannya. Kemudian kalau hotel mengeluarkan, dia adalah membeli barang, membayar kepada supplier. Nah, itu berarti dia adalah persediaan atau inventory di debit, di kreditnya adalah bank karena menggunakan pembayaran pakai cek maupun BG. Nah, ini dua hal. Kalau kita menerima itu bank pada penjualan, kalau kita mengeluarkan berarti inventory pada bank karena kita sudah melakukan menerima barang, melakukan pembelian terhadap barang. Nah, itu dari sisi di hotel menerima dan mengeluarkan cek maupun BG. Nah, bagaimana sekarang seandainya di akhir masa periode akuntansi, umpamanya di satu bulan itu harus dibukukan, 1 bulan harus, tetapi dalam 1 bulan ini belum dicairkan
belum dicairkan cek maupun BG ini. Yang kita keluarkan ini belum dicairkan dalam 1 bulan itu, sedangkan kita harus melakukan pembukuan. Nah, ini otomatis kita harus melakukan apa? Yang pertama adalah yang dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi bank. Ini harus menggambarkan saldo bank per bank dan saldo per book. Saldo menurut bank dan saldo menurut pembukuan kita. Itu makanya perlu melakukan rekonsiliasi untuk mengantisipasi dari cek maupun BG yang kita keluarkan itu belum dicairkan ke bank. Umpama di 31 itu belum dicairkan ke bank, berarti kita sudah menganggap bahwa dana kita keluar melalui penerbitan BG maupun cek, namun bank belum mengeluarkan karena belum dicairkan oleh supplier ataupun yang mendapatkan cek maupun BG itu. Nah, disinilah perlu adanya rekonsiliasi bank yang menggambarkan saldo per bank dan saldo per book. Dan di lain itu pula ada umpamanya setoran kita di hotel itu ada penjualan di tanggal 31, di bulan berikutnya baru akan disetor. Berarti penjualan tanggal 31 ini ke accounting itu adalah di tanggal 1 bulan berikutnya. Di tanggal 1 inilah baru disetor ke bank. Nah, bank pada saat kita menyetorkan itu sudah masuk ke bulan berikutnya di rekening koran, tetapi kita harus bukukan sebagai penjualan di bulan yang bersangkutan. Nah, itu juga perlu melakukan rekonsiliasi bank. Itu ada beberapa case yang harus kita lihat dalam membukukan merekonsiliasi bank itu, karena antara bank dengan hotel itu bisa berbeda karena di akhir bulan ada situasi yang mengharuskan kita melakukan rekonsiliasi bank ini. Jadi dapatlah kita saldo per banknya, saldo per booknya berapa. Nah, dan mengenai BG-BG yang belum dicairkan oleh supplier itu sudah ada dokumennya, dibuatkan oleh Jenderal Kasir, mana BG, mana cek yang belum dicairkan oleh supplier. Nah, itu yang bisa saya tambahkan mengenai BG maupun cek ya, sebagai jawaban dari pertanyaan akun Devi Costa Rica ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang bekerja di hotel, khususnya akuntansi perhotelan. Nah, untuk kali ini pembahasan kita akhiri, kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.